Astagfirullahaladzim, subhanallah, Allahu Akbar. Mewah banget, Mas. Ini kerajaan yang dimaksud kita apa, Mas? Yang sedang kita cari. Betul, Dik. Kamera dinyalakan. Udah, Mas, ini, Mas. Baik, teman-teman. Mungkin bagi panjenengan yang sudah belajar mengenai kebatinan ya, di hadapan saya berdiri bangunan yang sangat megah, tinggi menjulang ke atas, berdominasi berwarna emas, di mana di depan ada sesosok makhluk yang menjaganya. Alhamdulillah makhluknya bisa kita lihatkan ke panjenengan, namun bangunannya sayangnya tidak bisa divisualisasikan ya. Yuk coba kita mendekat, karena mungkin ini adalah kerajaan dari Prabu Sumali, tujuan kita untuk menemui beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakaiannya. Perkenalkan Tuan, nama saya Ganang. Saya adalah salah satu murid dari seorang petapa. Beliau bernama Gandawasesa. Tujuan saya datang ke sini untuk menunaikan sebuah perintah dari beliau, melakukan sebuah perjalanan. Ujian dan ujian sudah saya lewatkan, dan beliau mengantarkan saya untuk datang ke kerajaan ini untuk meminta atau meminjam sebuah pusaka yang bernama Semeti Pusar Kaningadi. Baiklah, silahkan Prabu. Prabunya langsung Dik. Oh ya, Mas. Bantu, Mas. Subhanallah, Allahu Akbar. Duduklah, manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu saya terima. Terima kasih Prabu. Apakah benar saya sedang berbicara dengan Prabu Sumali? Ya, itu saya sendiri. Saya adalah Prabu Sumali. Alhamdulillah. Berarti tujuan saya tepat langsung dengan panjenengan. Saya ingin mendengarkan lagi. Apa sebenarnya maksud dan tujuanmu? Ingin bertemu dan menemui saya. Seperti ini Prabu. Saya sedang melakukan sebuah perjalanan yang dimana perjalanan saya itu untuk melalui beberapa ujian-ujian yang harus saya selesaikan. Tujuan saya ingin mempelajari mengenai hakikat ilmu yang sejati di dalam kehidupan. Alhamdulillah saya bertemu dengan beliau, maha guru saya. Beliau bernama Petapa Gandawasesa. Beliau mengajarkan saya banyak hal mengenai kehidupan ini, yang selama ini belum pernah saya ketahui, dan belum pernah saya dapatkan dari manapun. Ternyata setelah saya mempelajari ilmu yang beliau ajarkan terhadap saya lebih rileks dalam menjalankan kehidupan, saya lebih tenang
serta saya merasakan kedamaian yang sangat luar biasa yang saya rasakan di setiap harian dari kehidupan saya. Maka dari itu, semakin saya mempelajari itu semua, semakin saya merasa tertarik. Izinkan saya, Prabu, untuk menyelesaikan tugas ini dari Maha Guru saya dengan cara saya meminta sebuah pusaka. Pusaka tersebut bernama Cemeti Pusar Kaningati. Kurang lebih secara singkatnya seperti itu, Prabu. Apakah kau tahu apa itu sebenarnya pusaka Cemeti Pusar Kaningati? Nama itu baru saya dengar. Tentunya saya tidak paham apa sebenarnya Cemeti Pusar Kaningati yang dimaksud oleh Maha Guru saya. Namun, jika dilihat dari nama, Cemeti yang berarti pecut, Pusar berarti titik tengah. Kaningati saya belum paham mengenai bahasa tersebut. Maka dari itu kedatangan saya. Beritahu saya, Prabu, apa sebenarnya Cemeti Pusar Kaningati yang dimaksud oleh Maha Guru saya? Seperti ini manusia. Perlu engkau ketahui terlebih dahulu. Memang banyak sekali makhluk yang berdatangan ke tempat saya menginginkan untuk mendapatkan pusaka Cemeti Pusar Kaningati itu. Namun, kebanyakan dari mereka tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Pusaka Cemeti Pusar Kaningati bukanlah pusaka sembarangan. Pusaka itu digunakan oleh mereka yang memiliki hati murni, memiliki hati bersih. Pusaka Cemeti Pusar Kaningati akan memilih siapa yang berhak untuk menjadi pemiliknya. Dan mereka tentunya harus memahami makna hakikat sejati kehidupan. Kau baru saja mengatakan sedang mempelajari apa itu hakikat kehidupan yang diajarkan oleh guru. Sudah sampai titik mana kau mempelajari hakikat kehidupan? Maafkan saya atas segala kebodohan saya, Prabu. Saya mohon bimbingan dari Prabu agar saya bisa membenahi kehidupan saya. Saya memang baru belajar, Prabu. Namun insya Allah, semua yang diajarkan oleh Maha Guru, saya cermati secara betul-betul. Saya tidak melewatkan satu hal pun dari apa yang dipelajari oleh Maha Guru saya tanpa saya tidak paham. Insya Allah, jika memang syarat utama untuk memiliki pusaka Cemeti Pusar Kaningati harus paham mengenai hakikat kehidupan. Apa yang Prabu ingin tanyakan terhadap diri saya ini?
Kau memiliki kegigihan yang sangat besar. Baiklah, karena kau sudah mempelajari mengenai apa itu hakikat sejatinya kehidupan. Tentunya kau juga sudah tahu apa itu ajian sastro Cendro. Insya Allah sedikit-sedikit sudah saya pelajari dan saya sudah memahami, Prabu. Jika memang pemahamanmu sesuai dengan apa yang kau ucapkan barusan, ada hal yang ingin saya tanyakan. Sampai titik mana pemahamanmu mengenai ajian sastro Cendro? Apa yang dimaksud dari ajian sastro Cendro? Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menjawab dari pertanyaan Prabu. Silakan. Ilmu sastro Cendro bukan hanya sekumpulan dari ilmu-ilmu pengetahuan. Namun ilmu sastro Cendro mengajarkan hakikat sejati dalam kehidupan. Di mana ilmu tersebut mengajarkan bagaimana cara mencari ke dalam diri sendiri terhadap alam semesta dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ilmu sastro Cendro juga mengajarkan segala sesuatu berasal dari satu sumber dan akan kembali ke sumber tersebut. Segala sesuatu berasal dari Tuhan, maka segala sesuatu juga akan kembali terhadap Tuhan. Itu secara singkat penjelasan saya mengenai ilmu sastro Cendro yang saya pelajari dari beberapa hari ini, Prabu. Manusia, jawabanmu baik. Namun, masih ada sesuatu hal yang mengganjal di hati saya. Jawabanmu dan pemahamanmu masih kurang jelas. Kau barusan mengatakan segala sesuatu itu berasal dari satu sumber. Tuhan Yang Maha Esa. Namun mengapa? Jika segala sesuatu itu berasal dari satu sumber, kenapa di kehidupan ini ada kebaikan dan juga keburukan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kebaikan dan keburukan bukanlah dua sisi yang berlawanan. Namun, kebaikan dan keburukan adalah dua sisi dari satu kenyataan. Tanpa keburukan, kebaikan tidak akan pernah terlihat. Tanpa kebaikan, sebuah keburukan tidak bisa kita pahami dan untuk belajar. Mungkin lebih tepatnya, tidak bisa kita hindari. Maka dari itu, sejatinya dalam kehidupan ini, bagaimana caranya kita hidup di dunia ini melampaui dari dua sisi tersebut, yang dimana dua sisi itu ada kebaikan dan keburukan, dan bisa bersatu dengan Tuhan tanpa harus ada bahan perbandingan di dalamnya. Karena saya meyakini Tuhan Esa satu, dan Tuhan tidak ada bandingannya di seluruh jagat alam semesta ini.
Baiklah, manusia. Jawabanmu itu memang menggetarkan hatiku. Namun, hakikat ilmu sejati bukan hanya dia mengeluarkan dari segi kata-kata, namun juga dalam bentuk sebuah tindakan. Saya ingin kau membuktikan mengenai sebuah pemahamanmu yang baru saja kau ucapkan. Itu bukan hanya kepada saya ataupun manusia lain. Namun pemahamanmu harus dibuktikan terhadap alam dan semesta. Apakah kau siap? Memang benar, Prabu. Ilmu hakikat kehidupan yang sejati bukan hanya rangkaian sebuah kata-kata. Itu mungkin terlalu mudah untuk dipelajari. Namun harus bisa kita kerjakan dan kita buktikan di dalam kehidupan kita. Lalu, bukti apa yang ingin Prabu inginkan dari saya? Saya akan memberikan sebuah ujian yang dimana ujian itu ada 3 hal yang harus kau lakukan. Jika memang nantinya kau bisa melewati 3 ujian itu, saya akan dengan senang hati menyerahkan pusaka Cemeti Pusar Kaningadi itu kepadamu. Apakah kau siap menerima 3 ujian itu? Insya Allah, jika memang ujian tidak melampaui dari batas kemampuanku, akan saya kerjakan. Baiklah. Yang pertama, saya meminta kau untuk melakukan sebuah pertapaan di puncak Bukit Bima, yang dimana di situ banyak sekali iblis-iblis yang kejam, iblis-iblis yang jahat. Jika kau bisa melewati pertapaan itu, kau akan melanjutkan ke ujian yang kedua. Dan yang kedua, kau harus melakukan pertapaan di tepi sungai Kamandaka, yang dimana sungai itu dialiri oleh air yang suci. Dan yang ketiga, kau harus melakukan sebuah perjalanan di tengah hutan. Hutan Laranggeni, yang dimana hutan itu tidak bisa dilewati oleh sembarang makhluk. Hutan itu hanya bisa dilewati oleh makhluk-makhluk yang memiliki kemurnian di dalam hatinya, kesucian di dalam hatinya. Jika kau bisa menyelesaikan ketiga ujian itu, datanglah ke tempat saya lagi. Dan saya berterima kasih kepadamu atas jawabanmu mengenai Ajian Sastro Jendro. Membuka mata batin saya. Baiklah, Prabu. Jika memang 3 syarat tersebut harus saya selesaikan, mulai dari kapan syarat itu akan dijalankan? Silakan. Kau ingin melakukan hal itu. Kapan?
besok malam. Saya akan menyaksikan sendiri. Apakah kau berhasil melampaui 3 ujian-ujian itu ataupun tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak janji bisa. Namun saya akan usahakan sekuat dan semampu saya, Prabu. Baiklah. Terima kasih. Kau telah memiliki tekad yang bulat, tekad yang besar. Baiklah, Prabu. Doakan saya juga. Semoga apa yang diujikan terhadap saya mampu dan bisa untuk melewatinya. Serta saya banyak mengambil hikmah dari perjalanan ujian yang Prabu berikan terhadap saya. Baiklah. Saya menunggu keberhasilanmu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jika memang pusaka cemeti Pusar Kaningadi itu adalah milikmu, kau akan berhasil melewati 3 ujian itu. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali nyamuk. Gimana, sudah dapat, Mas? Sudah. Mana pusakanya? Kita harus melewati 3 persyaratan ujian agar bisa menguasai atau memiliki sebuah cemeti Pusar Kaningadi. Kita berarti harus melewati ujian lagi, Mas. Iya, hidup kan penuh ujian. Namun kita harus berdamai dengan ujian. Maksudnya kan ujian dari Maha Guru aja belum selesai. Ya ini salah satu bagiannya pasti. Makanya dari tadi dipelajari segala sesuatu mengandung makna. Maka dari itu segala sesuatu harus pintar kita memaknainya. Karena apa? Di dalam sebuah ujian, setiap ucapan, tingkah laku itu bisa kita ambil hikmahnya, Dik. Jadi tugas kita itu yang pertama disuruh untuk mendatangi sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Bima, saya paham. Kalau YouTuber misteri paham, Bukit Bima. Itu kawasan paling angker terkenalnya ya. Yang dimana bukit itu biasa digunakan, ada yang camping horor. Ya, yang tidak ditemukan jasadnya. Itu bukan gunung, namun bukit itu sangat tinggi ya. Saya disuruh untuk mengheningkan cipta di sana. Apa itu? Ya, mengheningkan cipta. Itu kan apa kan? Iya. Loh, sing iblis macam ini tapi angger kayak orang senang ditekan ini puncaknya ya, Mas. Iya. Ya, itu syaratnya. Yang kedua, kita juga suruh mengheningkan cipta di sungai, ya, di pinggir sungai. Sungai namanya Kamandaka sungai. Ya di wilayah Banyumas semua itu. Tuh. Terus yang ketiga, kita disuruh melewati sebuah hutan. Hutan tersebut sudah sangat terkenal lagi. Ya siapapun yang memiliki hati bersih, murni, bisa melewati itu. Ya kalau tapak kayaknya nggak apa-apa. Kalau hanya kita tapa loh ya, Mas ya. Cuma kan pastinya dengan pertapaan itu ada sesuatu hal yang harus kita ambil, itu apa itu loh. Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman ya. 3 tugas 3 hari.
Semoga selesai. Ya semoga sehari selesai, Mas. Kalau minta kan sehari selesai. Kalau minta sih sekarang selesai. Kalau minta. Nah, persiapan-persiapan yang harus dilakukan untuk melakukan ataupun menjalankan 3 ujian itu apa, Mas? Badan. Hanya datang itu apa gitu. Ya kita mau berperang ya juga jangan bodoh maksudnya. Maksudnya kan, Persiapan makanannya penting. ya maksudnya kan apa bukan hanya sekedar tapal loh. Biasanya kan yang dimaksudkan seperti itu, Mas. Aduh. Ya mumet ini bro. Baik ya teman-teman. Intinya nanti kita akan selesaikan tugas itu terlebih dahulu agar kita bisa memiliki sebuah pusaka seperti Pusar Kaningadi. Saya sih meyakini ya, segala sesuatu jika kita bisa melakukan sungguh-sungguh bisa kita selesaikan. Ya. Walaupun mungkin nanti banyak rintangan yang harus kita hadapi. Bukankah itu kesenangan jenengan jika tim kasih banyak rintangan? Sama, itu juga kesenangan saya karena dari rintangan kita bisa belajar. Terus apa ada pelajaran yang didapat dari ucapan-ucapan tadi, Mas? Yang ditanyakan yang pertama, jika segala sesuatu berasal dari satu sumber, ya, ini kesimpulannya tetap ya, Tik. Ya. Kenapa harus ada kebaikan dan keburukan? Itu sama saja pertanyaan, jika memang Tuhan itu satu, kenapa banyak agama? Oh ya. Untung yang ditanyakan bukan itu. Yang ditanyakan kenapa harus ada keburukan dan kebaikan. Saya jawab ngarang, Dik. Kebaikan dan keburukan bukanlah sesuatu. Aduh lupa tadi. Mas jawaban sendiri masih lupa, Mas. Ya kan jawaban ngarang. Kebaikan dan keburukan bukanlah sesuatu yang berlawanan. Ya kan? Kebaikan dan keburukan kan bukan sesuatu yang berlawanan. Ya itu perbedaan. Perbedaan itu. Iya. Sesuatu hal yang berbeda, tapi kalau berlawanan sih ya berlawanan ya, masih baik buruk ya berlawanan deh. Bukan sesuatu yang berlawanan. Ya terus. Ya. Namun kebaikan dan keburukan adalah dua sisi ya, dari satu kenyataan. Maksud nggak? Satu sisi nyata. Dua sisi dari satu kenyataan. Nggak maksudnya? Kemudian? Yo, maknai deh. Dari satu kenyataan. Berarti apa coba belajar loh? Nih, ulangi lagi kata-katanya ya. Ya benar, coba. Kebaikan dan keburukan bukanlah sesuatu yang berlawanan. Namun kebaikan dan keburukan adalah dua sisi dari satu kenyataan. Dua sisi dari satu kenyataan. Apakah yang dimaksud misalkan jika kita melakukan sebuah kebaikan, kita harus sadar bahwasanya kebaikan yang terlalu berlebihan juga akan membuat kita buruk apa? Betul. Pesannya dari Eyang Sabdowaya yang saya maknai. Kebaikan, keburukan, kenyataan hanya di hati, di dalam kesadaran. Ya, berarti kebaikan dan keburukan adalah dua sisi, nih dua sisi ya, kanan kiri ya, dari satu kenyataan kesadaran yang ada Tuhan maksudnya loh. Ya, saya kan hanya memutarkan apa yang saya pelajari dari Eyang Sabdowaya. Dengan keburukan, ya, maka kebaikan tidak akan pernah terlihat dan dirasakan. Iya apa enggak? Ya, jika tidak ada kebaikan, jika tidak ada keburukan,
Iya. kebaikan itu tidak Pernah akan terlihat ya. dan dirasakan. Ya, apa sih yang dilakuin aja kan ya seperti itu. Iya kan? Begitu pula mungkin sebaliknya ya Mas ya. Begitu juga dengan sebaliknya. Tanpa kebaikan, keburukan juga tidak akan pernah bisa kita hindari. Ya kok buruk toh sih lakukan baik sih. Ya. Oh ya berarti. Maka kesimpulannya, bagaimana caranya kita hidup melampaui dari dua sisi antara kebaikan dan keburukan, serta memahami keesaan Tuhan tanpa kita harus bertanya-tanya atau membandingkan dengan Tuhan, karena Tuhan bukan bahan Bandingan. Tuhan hanya satu esa. Getar kita dijawab seperti itu. Cocok. Mbah Aub sih. Kayaknya ya ini Mas. Kayaknya ada selok Mbah Aub jadi kata-katanya makhluk gitu loh. Maksudnya kata-kata tadi sama ini katanya tadi kebingungan. Apanya? Ini kan jawabannya kan sama yang tadi di hadapan Ya, itu. Lah tidak di hadapan si Prabu kebingungan. ya kan ngeblank tuh. Kalau di hadapan Prabu lancar. Ngeblank kok. Jadi ini gimana ini lanjut ke Gunung Bima, Bukit Bima Pak? Jangan sekarang lah. Jauh ini udah pagi, kita juga Itu subuh benar lagi. lemes banget kok, aku lagi kayak energinya kayak kesedot habis. Ternyata capean Mas, siangnya Capean. udah keliling-keliling, malamnya harusnya istirahat, malah eksplor kayak gini. Ya udah gak apa-apa lah, nikmati lah. Berarti kita pulang aja nih Mas. Ya yuk.